Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam metiknya di bukit. Yang jawab salam baru sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantunnya beda lagi nih. Daun salam metiknya di Monas. Jauh banget. Yang jawab salam insya Allah utangnya pada lunas. Kenceng. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadana sahru siyami lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tidak ada kata yang paling indah, tidak ada kata yang paling utama kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu atas seluruh nikmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah. Banyak nikmat yang sudah ada pada kita, tinggal kita bersyukur kepada Allah. Iman Islam kita kuat, amin. Sehat walafiat kita, amin. Bu, sehat semua Bu? Palanya sehat, badannya sehat, kantongnya sehat. Seminggu lagi. Seminggu lagi sudah banyak pergeseran. Di masjid tinggal satu baris, pada bergeser ke mall, pada bergeser ke pasar, dan banyak bergeser ke terminal pulang kampung. Ya, mudah-mudahan kita semua yang di sini tetap istiqomah menjalankan ibadah puasa dan ibadah lainnya di bulan Ramadan. Amin ya robbal. Salawat teriring salam tak lupa kita curahkan keharibaan junjungan alam baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, wabil khusus yang bersama kita hormati Ketua Yayasan Al-Ahya Bapak Firdaus. Ini sahabat saya dari zaman purba, dari zaman dulu udah kenal, terkenal panggilannya Bang Brik, Bang Jack. Ya. Masya Allah, kita doain mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah, dan mudah-mudahan rezekinya ngocor terus. Amin ya robbal. Kalau udah banyak rezekinya kita ketiban dah. Mama dikasih 2 juta, 2 juta, 2 juta. Amin ya robbal.
Bapak dari Yayasan Baraya, Pak Baraya, Bagana ya, Ibu Burindu, Masya Allah, dirindukan selalu oleh umat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kena sekali itu bu hadisnya. Manusia yang paling bermanfaat itu adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Itu yang kita berharap adanya ibu di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sodakohnya ngalir terus, amin. Sehat terus bu ya. Mudah-mudahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu wali murid yang berbahagia dan insya Allah termasuk orang beriman dan bertakwa, amin. Biasanya orang beriman dan bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang bertakwa insya Allah akan dimudahkan segala urusannya, amin. Dan akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, amin. Tidak disangka-sangka ya bu. Mudah-mudahan pulang dari sini kita kesandung duit 5 juta. Amin ya robbal. Karena kita orang bertakwa. Bertakwa itu apa Pak Arto? Takut dibentak bini tua. Takwa itu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Takwa tuh, insya Allah semua urusan kita dimudahkan oleh Allah. Seminggu lagi mau lebaran, mudah-mudahan ketupat datang sendiri, daging datang sendiri, ya, semua parsel datang sendiri, berkah semuanya karena ketakwaan kita kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang Ramadan tadi sudah disinggung oleh Ibu Burindu. Adik-adik, Ramadan itu bulan yang keberapa? Ayo. Ayo hitung. 1 Rabiul, Jumadil, Ramadan. Berarti bulan ke-9. Coba nih adik-adik, yang udah SMP, ada nggak angka di atas angka 9? Tidak ada. Itu angka udah paling tinggi, berarti Ramadan itu paling tinggi. Betul apa betul? Ayo main hitung-hitungan nih ya. Nih, bicara masalah Ramadan itu disebut dengan bulan Sayyidus Suhur, yaitu rajanya para bulan, yaitu bulan Ramadan. Makanya disebut bulan Ramadan, dia di angka 9, paling tinggi bulan Ramadan, betul? 9 kali 1 berapa? 9 kali 2 1 tambah 8. 9 kali 3 2 tambah 7. 9 kali 4 3 tambah 6. 9 lagi. 9 kali 5 4 tambah 5. 9 lagi. 9 kali 6 54. 5 tambah 4 9 lagi. 9 kali 7 6 3. 6 tambah 3 9 lagi. 9 kali 8 72. 7 tambah 2 9 lagi. 9 kali 9 8 tambah 1 9 lagi. 9 kali 10 20. 9 tambah 0 alhamdulillah 9. Tuh Ramadan ya.
ini bulan jangan sembarangan kita berada di bulan Ramadan. Kita jaga ketat sebaik-baiknya. Ramadan disebut dengan Sayyidus Syuhur. Nih, ada 3 poin yang saya sampaikan. Ini berapa menit, Bu? Sampai jam 7. Ya, Masya Allah. Udah siap nih ambulan. Ya, Sayyidus Syuhur, bahwa Ramadan itu disebut dengan rajanya para bulan. Satu, karena Ramadan itu diturunkannya kitab suci Al-Quran. Adik punya Al-Quran nggak? Dibaca nggak? Iqra dibaca nggak? Alhamdulillah. Ibu berapa Al-Quran di rumah? Ada 5, 10, 15. Dibaca nggak? Nah, bacanya pas Ramadan. Alhamdulillah. Itu kadang-kadang kasihan Pak Al-Quran ditaruh di atas lemari, ditaruh di atas pintu buat nakutin kuntilanak, buat nakutin pocong, buat nakutin kolor hijau. Udah setahun nggak dibaca, diapain tuh, Bu? Ya, karena debunya banyak, jarang dipegang di lap. Masya Allah, dibaca, Bu. Nawiru buyutakum wa qiraatil Qur'an. Sinari rumahmu dengan bacaan Al-Qur'an. Ya Allah, coba Adek, Al-Qur'an berapa juz? Ayo, Adek bisa. Dia bingung, juz molen. Berapa juz? Berapa juz? 30, cakep. Berapa surat? 114 surat. Ya, berapa ayat? 6.666 ayat. Berapa huruf? Yo, Bu Ines. Ini kayak istrinya Pak Ferry. Cie. Ya, berapa huruf, Bu? Ya, emaknya Girban yang mana nih? Ya, berapa huruf Al-Quran itu? Nah, ternyata setelah ditelusuri, Bu, Al-Quran itu berjumlah 1.027.000 huruf. Masya Allah. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf saja, insya Allah dibalas 10 kebaikan, dibalas 10 pahala. Amin ya robbal alamin. Udah, itu yang kemarin katam kali aja 10, berapa pahala yang kita dapatkan. Masya Allah. Ya, nah, dibaca Al-Quran, Bu, ya, dibaca Al-Quran, Pak. Adik-adik semua, kita ajarin tuh anak-anak kita supaya bisa baca Al-Quran. Ini andalan kita nih. Awaladun soleha, anak yang soleh yang mendoakan orang tua itu. Ya, apa sih yang kita bawa ke alam lain di kuburan? Mobil tidak, harta tidak, ya, istri tidak, ya, enggak, ya, suami tidak. Yang kita bawa adalah amal soleh dan amal kebaikan kita, dan kita menanti yaitu doa dari anak-anak yang soleh ini. Amin ya robbal alamin. Ya, baca Al-Quran semua ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma zakirna minhu nasina wa inna minhu
tilawatahu ana alaili wa atqanaha waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya anak soleh. Alhamdulillah, mudah-mudahan tuh nanti ya doain ibu bapak ya supaya sehat selalu ya. Yang sudah pulang ke rahmatullah kirim hadiah ya, hadiah Al-Fatihah ya, kirimin, itu diharapkan kehadiran doa-doa anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin ya. Satu, Sayyidus Suhur, bahwa Ramadan itu disebut dengan rajanya para bulan karena diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, bahwa Ramadan disebut dengan Sayyidus Suhur. Yang kedua, karena di dalam bulan Ramadan ada satu malam. Ayo Bu, malam apa? Malam Minggu, malam Jumat ya. Malam Lailatul, ya Allah, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu mendapatkan ganjaran pahala selama 1000 bulan. Masya Allah, tabarakallah ya. Adek, 1000 bulan itu berapa tahun? 1000 bulan itu 83 tahun lebih 4 bulan. Masya Allah. Kalau kita mendapatkan malam Lailatul, nah ini malam berapa aja? 21, 23, 25, 27, 29, 29. Nih, ntar malam 25 tuh kita jaga deh ya. Tapi jangan pakai ilmu ngincer ya. Muntang-muntang malam 25 gua taraweh ya. Muntang-muntang malam 25, 27 saya sholat ya. Di malam-malam itu, di luar itu tidak sholat, tidak taraweh ya. Ini jangan seperti itu namanya ilmu ngincer ya. Bukannya dapat Lailatul Qadar, tapi yang didapat Lailatul Qadar ya. Jangan ya. Terus dari awal puasa sampai sekarang insya Allah ya kita i'tikaf nanti, kita wirid, kita zikir, kita mohon ampun kepada Allah, dan sholat lail kita, sholat tahajud dilanjut dengan subuh, dan berputar terus ibadah di bulan puasa ini. Insya Allah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Dijaga terus tubuh. Karena kalau hitung-hitungan dagang, kita umur 40 tahun Bu, 20 tahun kita berbuat dosa. Ada nggak di sini yang nggak punya dosa? Ada nggak? Ya, pasti kita semua punya dosa ya. 40 tahun berbuat ya, 40 tahun umur, 20 tahun kita berbuat dosa, 20 tahun kita bertobat kepada Allah. Kalau hitung-hitungan dagang itu masih rugi. Ya enggak? Makanya Allah kasih satu kesempatan buat umat Nabi. Umurnya pendek-pendek nih umat Nabi. Betul nggak Bu? Ya enggak? Anda enggak? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti merasakan mati. Betul? Nah, mati itu jangan dilihat umurnya Bu, jangan dilihat ubannya. Ya enggak? Bocah bayi ada yang mati, betul. Bocah TK ada yang mati, betul. Bocah SMP ada yang mati, betul. Nah, mati itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesempatan kita ya. 40 tahun kita hidup, bagaimana caranya? Allah kasih itu poin malam yang sangat luar biasa. Kalau kita mendapatkannya, itu pahala kita lebih daripada 1000 bulan. Amin ya robbal alamin. Malam Lailatul Qadar tuh ya. Ada remaja nih ya, rajin tuh taraweh ya. Jangan muntang-muntang bukan malam Lailatul Qadar,
udah saya nggak taraweh, apalagi nggak ada si Laila, apalagi nggak ada si buah hati belahan jantung, ya. Nah itu anak-anak muda bu, janjian di pohon pete taraweh, masya Allah, tuh kan di masjid ada hijabnya tuh bu, ya nggak? Nah sini lakinya, sini perempuannya nih, ya. Pada waktu imam teriak walad dolim, ya. Amin. Harusnya kan begitu ya bu. Dia mah enggak asik, nah, ya. Tuh, ya. Gitu, ya. Romantikanya di bulan Ramadan seperti itu, ya. Nah, jadi Lailatul Qadar yang kedua, insya Allah kita bisa mendapatkannya. Amin ya robbal alamin. Yang terakhir, ya, yang terakhir nih, ya, bulan Ramadan disebut dengan Sayyidus Suhur karena dia sebagai rajanya para bulan, karena ada perintah yang namanya ibadah puasa. Alhamdulillah, puasa wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Oh ya, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang diwajibkan atas kamu berpuasa. Wajib bu, pak, wajib ya, sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kita agar kita bertakwa. Nah, takwa tadi apa? Nah, ya, takwa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Ini yang dipanggil adalah orang-orang beriman, ya, orang beriman. Nah ini makanya satu pertanyaan nih, Pak, teman saya orang Islam, tapi jam 12 siang ngopi di warung, Pak. Waduh, nggak beriman kayaknya nih, ya. Ada apa ini, ya? Waspada bu, jangan sampai kebablasan kelepasan. Kita yang tidak berpuasa tidak ada ujur sama sekali, ya. Kalau ibu kan head, ya, atau wiladah atau nipas dan lain sebagainya, menyusui, nah, itu jelas halangannya. Kita laki-laki ada yang sakit, ada yang ketuaan, nah itu jelas tuh bahwa itu adalah halangannya. Seger kok, sehat kok, badannya gede kok, dia kok orang Islam, dia orang beriman, tapi tidak berpuasa, masya Allah, itu akan mendapatkan dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan meninggalkan ibadah puasa kalau tidak ada uzur. Nah itu ya, maka yang dipanggil tuh orang-orang yang beriman. Sama aja kayak ibu di rumah, di depan ada tukang bakso, sini dong. Nah, kok nggak denger tuh tukang bakso? Sekali lagi, bakso sini dong, saya mau beli. Nah, nggak dengar juga. Ya, 3 kali dipanggil, memang sudah tidak bisa lagi dipanggil karena tukang bakso budak. Nah itu, ya, orang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah puasa, ya. Sahur mengikut, ya. Jam 9 pura-pura lupa, ya Pak, lupa masa sampai 2 piring, lupa sambil ngopi. Kacau nih, ya. Nah itu namanya orang beriman budak. Nah ya, itu, ya. Jangan sampai kita dipanggil-panggil oleh Allah sampai kita meninggalkan ibadah puasa. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai itu, ya. Tidak ada uzur, tidak apa-apa. Kecuali bocil kan. Ya, puasa itu kan orang beriman. Yang kedua, dia itu sudah akil, ya, sudah balik, ya, dan tidak gila. Nah, ya, artinya waras. Tuh, makanya kalau yang tidak puasa, mungkin dia belum balik kali, anak-anak kali nih, ya enggak?
tapi dia nggak puasa juga. Oh mungkin gila kan ini ya. Makanya ya orang yang nggak puasa jelas nih kita samain deh kayak begitu, kecuali yang ada uzur ya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Amin ya robbal alamin. Ya, orang berpuasa itu adalah panggilan iman, betul. Yang kedua, orang berpuasa itu adalah ibadah siriyah. Apa itu ibadah siriyah? Ibadah siriyah adalah ibadah yang tidak kelihatan, betul Bu? Coba deh, tanda-tanda orang puasa. Satu, banyak beludah. Nah, acuy, acuy, oh mantap nih puasanya. Ya, tanda-tanda orang puasa, dia miring, goyang, godek. Nah, jalannya miring-miring ya, lemes dia. Ya, nggak tahunya siangnya udah makan tadi. Itu kita ibadah siriyah Bu, ibadah yang tidak kelihatan. Ya. Coba deh ibadah sholat, masya Allah. Ini adek rajin banget sholat ya, pakai koko, pakai pici, biasa karena ada si doi. Nah ya, kali aja pergi sholat karena ada mertua. Nah ya, pergi sholat karena melihat ada si buah hati belahan jantung dia. Dan seperti itu, unsur riyanya ada ibadah sholat itu Bu. Ya. Makanya jangan sampai ninggalin sholat, kan bagaimana niat kita ya. Makanya sholat tuh yang paling utama sebenarnya. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholat. Wa in soluhat sairu amali, wa in fasadat sairu amali. Ya, yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang sholat. Ya, apabila sholatnya benar, insya Allah hidup dan kehidupan kita akan benar. Ya, amin. Apabila sholat kita rusak, maka hidup dan kehidupan kita akan rusak. Tuh, dijaga sholatnya. Tapi ibadah sholat juga bisa mengandung unsur riya karena dilihat sama orang, betul. Nah, ya zakat yang kita bayar nih sekarang, ya liatin tuh, mantap. Diumumin di masjid, diumumin di musola, diumumin di majelis taklim. Oh, saya orang kaya, ada unsur riyanya juga, ya. Apalagi pergi haji, masya Allah. Jangan kan 1-2 orang yang nganter, ya Pak. Satu kampung orang nganter pergi haji. Ya, unsur riyanya juga ada. Tapi ibadah puasa, ibadah siriyah, ibadah yang tidak kelihatan. Kullu amalin Adam, ya, seluruh amalan anak Adam itu untuk dirinya sendiri. Illa bisaum, kecuali puasa. Wa anna azibi, yaitu nanti Allah yang akan membayar ibadah puasa kita. Amin ya robbal alamin. Jadi berapa yang nanti mau dibayar sama Allah, kita masih bertanya-tanya. Makanya mantepin ibadah kita. Ya, kali aja ketemu tadi malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Baik ya Bapak Ibu sekalian, tadi tentang orang beriman di bulan puasa. Dan yang kedua yaitu ibadah puasa, ibadah siriyah. Dan yang terakhir, ibadah puasa adalah ibadah latihan, mode of training, bahasa Jawanya ya, apa namanya? Mode of training, bulan latihan. Ya Allah, dilatih sabar kita. Ibu, ya kadang-kadang kita sendiri marah sama anak, marah sama istri, ya, marah sama suami, ya, apalagi THR belum turun-turun. Waduh, bergejolak. Disabar, suruh sabar kita nih, ya. Nanti insya Allah saya bilang, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Insya Allah orang bertakwa itu nanti dimudahkan seluruh urusan kita, amin, ya, dan diberi rizki yang tidak disangka-sangka, amin ya robbal alamin. Bulan latihan, ya, alhamdulillah tadarusan nih, mama, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, itu ditingkatkan lagi di bulan-bulan lainnya, ya, di bulan Syawal, lebih ditingkatkan lagi di bulan nanti yang akan datang, Zulkaidah, Zulhijjah dan lain sebagainya, ditingkatkan karena kita sudah latihan di bulan Ramadan. Makin mantap ibadah kita. Jangan terbalik, ya. Ramadan selesai, sholatnya selesai, ya. Ramadan selesai, ngajinya selesai, jangan seperti itu, ya.
Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada lagi acara santunan ya. Ini saja Ibu yang bisa saya sampaikan, yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekilapan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.